Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa ya penyuluhan agama ini bisa berhasil di satu daerah dan tidak berhasil di daerah lainnya? Padahal materi yang disampaikan dalam penyuluhan agama ini bisa dikatakan sama dan tidak ada yang diubah gitu kan ya. Nah, jadi ini ada beberapa faktor ya yang bisa menyebabkan penyuluhan agama ini berhasil dan tidak berhasil di daerah yang berbeda. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, satu daerah dengan daerah yang lain ini pasti memiliki kebiasaan, karakteristik, kondisi, dan juga permasalahannya yang berbeda. Nah, ini yang bisa menyebabkan kenapa sih penyuluhan agama ini bisa dikatakan berhasil di satu daerah dan tidak berhasil di daerah lainnya. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan agar penyuluhan agama ini berhasil di setiap daerah? Nah, jadi apa yang akan kita bahas ini adalah tentang teknik pemetaan sosial atau social mapping. Nah, dengan kita melaksanakan social mapping atau teknik pemetaan, kita ini bisa memahami, mengobservasi, mengenali kondisi masyarakat, kebiasaan, lalu pengalaman, dan juga permasalahan apa sih yang dirasakan oleh para masyarakat tersebut. Nah, kita bisa melihat dari sisi basic itu kayak dari bahasanya. Nah, kan walaupun kita tinggal di Indonesia kan, bahasa yang ada di Indonesia ini kan pasti banyak banget. Ada Jawa, Sunda, terus juga ada dari berbagai macam daerah, Sumatera, Kalimantan. Pasti ini kan kita memiliki bahasa yang berbeda-beda gitu kan ya. Kalau misalkan kita tidak melakukan yang namanya pemetaan sosial atau pemetaan sebelum kita melaksanakan penyuluhan agama gitu kan ya. Nah, kita nggak tahu kalau di daerah tersebut ini menggunakan bahasa Sunda. Lalu kita penyuluhannya itu menggunakan bahasa Jawa. Pasti masyarakat yang kita lakukan penyuluhan ini tidak mengerti dan tidak memahami apa sih yang kita bawa pada penyuluhan kali ini. Dan ini yang membuat penyuluhan ini dikatakan gagal, padahal hanya dengan bahasa yang berbeda. Ini yang membuat penyuluhan dikatakan gagal ya teman-teman. Jadi bisa dibilang pemetaan sosial ini merupakan hal yang basic dan hal yang paling penting sebelum kita melaksanakan yang namanya penyuluhan agama gitu kan ya. Nah, jadi juga kita sebelum penyuluhan agama, pas kita melaksanakan pemetaan sosial ini kan kita bisa berkolaborasi dengan para tokoh agama yang ada pada masyarakat tersebut yang membuat keberlangsungan penyuluhan agama ini terjadi lebih berhasil gitu kan ya, kalau kita kolaborasi dengan tokoh agama yang ada di daerah tersebut. Nah, seperti ini kan juga masuk ke dalam bagaimana kita melaksanakan pemetaan sosial. Kita bisa kolaborasi dengan tokoh agama, kita bisa wawancara masyarakat di sana, kita bisa mengobservasi tempat yang akan kita lakukan penyuluhan agama tersebut. Jadi kita bisa melihat kondisi sosial, kondisi ekonomi, permasalahan, kebiasaan. Nah, jadi ini hal-hal basic yang bisa kita lakukan sebelum kita melaksanakan yang namanya penyuluhan agama. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwa pemetaan sosial ini sangat penting sebelum kita melaksanakan yang namanya penyuluhan agama. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.